pertanyaan. Yang pertama, COVID itu ada atau tidak? COVID itu ada, sama seperti misalnya santet di suatu kampung. Santet itu ada, tapi isunya lebih besar. Tuyul itu ada, tapi isunya lebih besar daripada keberadaannya. Makanya manusia terbagi dua. Yang satu yang tidak setuju menolak, melawan isu itu. Yang satu ini amat sangat ketakutan. Sedangkan kita kelompok yang pertengahan. Bahwa dia ada, wabah itu ada, karena ada maka kita berhati-hati. Ustadz ngikut siapa? Saya dengan Ustadz Naim ikut dengan guru-guru kami di Al-Azhar Mesir. Syekh Ali Jum'ah, kemudian Mufti Mesir, Syekh Azhar, mereka pakai masker, mereka buat sholat tarawih di Masjid Al-Azhar itu berjarak. Itu menunjukkan COVID itu ada. Mereka ulama-ulama besar, wali-wali Allah, yang tidak hanya melihat dengan cara zahir, mereka dapat ilham, mereka tahu ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman, fa innahu yanzuru binurillah. Jadi COVID itu ada, hanya saja beritanya, karena ada juga orang yang mengambil, yang bermain di sana. Ada orang jualan masker, ada orang jualan vaksin, ada orang jualan mempermainkan anggaran. Jadi dia ada, mungkin 10 atau 20%, tapi isunya itu lebih besar daripada. Tapi mengatakan bahwa tidak ada sama sekali itu juga tidak benar. Nah, jadi kita bersikap objektif, menilai dengan tepat. Jangan termakan isu. Nomor 2, orang yang kena penyakit wabah menular, maka dia diberi keringanan untuk dimakamkan dengan cara jasadnya tidak dimandikan, karena dikhawatirkan menularkan. Ada 4 fardu kifayah: memandikan, mengkafankan, menyolatkan, mengkebumikan, menguburkan. 1 tidak bisa terlaksana, tidak bisa dimandikan. Tapi tidak mandi ini bisa tergantikan oleh tayamum. Tetap ditayamumkan, setelah ditayamumkan dikafani, setelah itu disolatkan, tetap solat, kemudian dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Artinya terlaksana. Karena dapat berita dari rumah sakit bahwa ini terindikasi COVID, tapi belum keluar. Sementara jenazah mesti segera dikebumikan. Lebih cepat lebih baik. Maka ketika itu ihtimal, ada kemungkinan. Kemungkinan lebih besar COVID. Kalau dimandikan khawatir menular. Akhirnya dibuatlah protokol COVID kesehatan. Ditayamumkan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Setelah dikuburkan, beberapa hari kemudian keluar hasilnya ternyata negatif, tidak COVID. Apakah kita wajib menggalinya lagi lalu memandikan jenazahnya? Tidak. Kenapa? Karena jenazah ini kalau sudah 24 jam itu berair. Berair, membusuk dan lain. Mudaratnya lebih besar. Karena oleh sebab itu maka ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Dan yang kita lakukan tadi adalah benar. Karena di situ ada sesuatu sebab, ada maslahat di sana. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu kadarnya diukur. Ada ukurannya menurut syariat Islam. Jadi yang sudah terjadi demikian, tidak ada sesuatu yang dilanggar. Hanya beralih dari mandi ke tayamum. Dan itu dibenarkan dalam syariat Islam. Sama juga seperti dari sholat yang 4 rakaat menjadi sholat qasar. Dari sholat yang tepat pada waktunya ditarik menjadi jamak takdim atau jamak ta'khir. Bukan berarti tidak sholat sama sekali. Bukan berarti dia tidak suci sama sekali. Dia suci. Hanya saja beralih dari cara mandi ke tayamum. Ketiga, bagaimana pendapat tentang bahwa ini konspirasi global. Bahwa ini ada satu tempat, di sana dikembangkan sebuah virus, lalu kemudian bocor, virus ini menyebar, lalu kemudian ada negara yang mengambil kepentingan, seperti di film-film, bahwa ini ada virus, lalu kemudian ini untuk meningkatkan ini segala macam. Kita sebagai seorang muslim, diajarkan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada sesuatu berita, kita klarifikasi. Berita ini datang dari mana, dan apa manfaatnya untuk kita. Andai kita tahu bahwa ini adalah sebuah rencana global, lalu kemudian bla bla bla, manfaat untuk mengkaji ini datangnya dari mana. Dalam Islam diajarkan al-isnad minad din, genealogi, silsilah periwayatan itu datangnya dari mana, benar atau tidak, apakah ini hanya sekedar hoax dan lain sebagainya. Saya lebih cenderung
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana sikap dia untuk tidak memperdulikan sesuatu yang tidak penting. Bagi saya pribadi, apakah ini konspirasi global, apakah ini virus yang bocor dibuat sebuah negara besar, tidak terlalu berefek pada diri saya. Saya lebih berpikir tentang bagaimana menyadarkan umat, bagaimana umat supaya kuat, bagaimana kita berpikir ke depan, itu lebih positif daripada membahas yang toh kita juga tidak tahu informasinya. Karena ini intelijen dan lain sebagainya. Kita yang kita fahami saja, yang kita mengerti saja. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Sikap saya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz Khairun Naim.